We are in Madiun. Let's go. JT. Hai hai. Oke, jadi kita sudah berkumpul semua di Madiun, kecuali Kak Anika, karena nanti Kak Anika berangkatin dari langsung dari base. Sekarang kita lagi mencari cara untuk mau menggunakan kendaraan apa untuk mencapai ke Kecamatan Ngerayu. Tadi kita sempat cari-cari dan berdiskusi. Mungkin kita akan naik Damri, but we'll see. Apa? Barangnya banyak. Gak apa-apa. Pastikan satu ya. Oke, jadi sekarang kita di mobil karena tadi dapat tawaran dari bapak-bapak untuk ngantar langsung. Kita langsung kemana ini? Selo Aji. Ponorogo, yes. Langsung ke Selo Aji Ponorogo dengan good price. Jadi kita langsung gas sama bapaknya aja. Yes. Cuma kalau mau sholat musola, kalau jam nggak apa-apa. Ini jadi ya bersih mas. Ini nggak ada lampu. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di Terminal Selo Aji, tadi bersama bapaknya yang menawarkan kendaraan dari Madiun ke terminal sini. Sekarang sudah jam 4.42. Nanti mungkin agak lebih siangan atau mungkin saat matahari sudah terbit, kita akan mulai mengarah ke Ngerayu. Semoga berjalannya aman dan tentram. Harusnya tadi gue tidak mengecek maps. Gue ingin travel dikit. Gue kalau dia M-Trip juga tuh muncul gitu di sini. Itu loh, Wei. Halo pagi semua. Sekarang kita udah di Terminal Selo Aji Ponorogo. Jadi selamat pagi dari Ponorogo. Kali ini kita mau mobilisasi lagi ke tempat tujuan sebenarnya itu Ngerayu. Naik kendaraan yang ada di sana. Itu kurang lebih 2 jam perjalanan dan jalannya cukup curam dan di daerah pegunungan. Jadi sampai ketemu di Ngerayu di Season Trip M Adventure. Semoga gak muntah. Kak Jeki. Oh di sini enggak, maksud gue dia di akan ke Gua ini dulu. Tutorial. Sore kae. Temen ngono. Salam. Bisa ki Pak. Pak. Monggo, pinang. Saya dari awal
Pak. Pak. Enggak, Pak. Monggo. Enggak langsung. Pak. Saya Awan. Saya konsulnya Jawa Awan. Pak Secam. Kenalan saya. Nama Kamil. Kamil. Kebetulan masuk musim hujan baru beberapa hari ini. Dan nanti kalau jenengan mau ke desa-desa, desa terjauh itu namanya desa Gedangan yang kemarin saya obrolkan itu ya, itu kira-kira 20 kilo jarak tempuh, waktu tempuhnya perjalanan normal ya 1 jam. Itu kalau pakai motor. Dan kalau pakai mobil kira-kira ya 1,4 lah. Desa terdekat ya di sini, desa Ngerayun. Tapi praktis kalau Ngerayun itu juga luas karena yang Ngerayun yang paling pinggir itu sudah perbatasan lagi dengan desa yang lain, itu kira-kira dari kecamatan sini juga 10 kilo. Jarak tempuh 10 kilo, waktu tempuh 30 menit. Perbatasan Mas, ini yang paling timur perbatasan Trenggalek, yang paling selatan perbatasan Pacitan. Ada 11 desa itu kalau kita misalnya penjenengan pengen kunjung semua 10 hari itu ya mepet lah sebenarnya waktunya kan ya. 1 hari itu kita menjangkau 2 desa itu ya paling hanya kunjung pulang itu baru 2 desa. Kalau di desa itu nanti kita mau apa-apa gitu ya 1 hari 1 desa, karena wilayahnya memang tidak semudah yang jenengan bayangkan. Kita paskan dengan jadwal-jadwal kegiatan yang itu kan memang potensi desa Mas yang kita dikembangkan, itu kayak budaya lokal Gambyong, itu kan budaya lokal itu ngetrennya sekarang. Ini kita jadwalkan, nanti kita kondisikan dengan desanya biar pas kita datang itu ada. Iya. Silaturahim, Nggih. pengen silaturahim, Nggih. tetepangan, terus ngimpun tepang. Nah, sementara menika mangke kanca-kanca mas-mas kali mbak-mbak iki sementara badhe nunut istirahat. Nggih. Tapi gene nggih ngaten iki lho. Boten napa-napa, Pak. Damel base camp-e wonten iki, nah kegiatannya nanti kan di desa. Oh, di desa ya? Iya, Pak. Itu penelitian atau mungkin gimana? Studi atau gimana ya? Apa istilahnya mahasiswa? Studi lah. Belajar dan mempelajari. Lebih ke studi sih Pak. Oh, gitu. Jadi pencarian data yang mungkin ada keberlanjutannya dari kami. Oh, gitu. Oke. ITB. Ini macam-macam Pak Bu, ada Oh iya. semester 6 ini. Kalau ini semester 4. Semester 4. Ini dari jurusan teknik mesin. Teknik mesin. ITB. Kok mesin kok terus ke desa? Apakah mungkin desa teknik mesinnya? Mesin komputer atau mesin apa? Barangkali Pak, barangkali ada sesuatu yang apa ya, bisa dicari potensinya gitu. Oh gitu. Nih, Oh berarti untuk menggali potensi-potensi sesuai dengan Keilmuan. strategi kalau tempatnya masing-masing. Siapa mungkin rayun, potensinya apa mungkin digali gitu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan diketemukan potensi apa yang lebih bagus untuk masyarakat saya. tujuan Kalau kita- saya sendiri adalah petani Mas. Petani sukses. Oh bukan maksudnya si petani. Mantap. Iya petani dan juga Sukses rambutnya. perlu Sukses pendidikan ilmunya. juga. Karena apa ya, mahasiswa itu kan pasti pemikirannya lebih panjang, mungkin seperti apa supaya kita ini sebagian besar kan masyarakat itu adalah petani, tapi petani apa ya lokal lah.
Oh. perlu bimbingan dan juga mungkin seperti apa supaya jadi petani yang milenial. Justru kami ya terima kasih banyak udah ada tempat untuk ditampung. Nek air banyak, air. Air tempatnya kayak gini. Tapi ya giliran sabunnya satu, apa itu? Tempat mandinya satu. Oh iya Pak. Cukup Pak, ini udah lebih dari cukup. Belum asbak ini Mas. Makanannya kagak ada kalau rumah kampung. Iya, buat sendiri. Sebenarnya kalau enak pakai minyak wijen, wah ada tuh. Tapi 40.000. Ya, ini tadi Rok, ini Rok. Kami satu tangan tuh. Jangan sampai kita makan aja. Gimana Rak? Satu tangan Rak. Pukul dah, pakai pisau atau pisau di situ atau garpu kanan itu di pinggir di ini di emang resepnya demokrasi ya. Sejam. Jadi main-main sudah. Yang putih Mau pakai putih. nggak tahu cuma pakai semua. Anak-anakku ayo makan. Lapar Pak. Lapar Pak. Bilang apa dulu sama Dedi Jaki? Terima kasih Dedi. Saya itu bisnisnya di sini karena di sini itu ada umbi gadung. Umbi gadung itu umbi yang beracun, tapi dimasak akhirnya menjadi keripik gadung. Itu stok saya ada 5 ton lebih. Tanaman, bentuk tanaman. Enggak, saya pengepul. Awalnya dulu orang-orang itu kan itu apa? Bikin keripik gadung, tapi nggak bisa masak nih, nggak bisa jual. Karena saya punya toko, awalnya ada beberapa orang yang bikin, akhirnya tak jual nih di toko lah. Akhirnya lama-kelamaan saya nyetok 1 kintal, 2 kintal, kok semakin banyak yang pesan dari kota, akhirnya dijual lagi gitu. Sekarang sampai 5 ton. Belum pernah makan gadung. Gorengin gadung. Monggo. Mangga, bukan mangga loh ya, monggo. Ini melalui proses pakai abu dapur. Tahu abu dapur? Kalau yang muda nggak tahu ya. Kita kan di kampung ini masaknya pakai kayu bakar. Lah kan keluar abunya. Ini yang untuk menghisap racunnya ini.
sama abunya itu. Abu dapur itu. Bisa pembakaran masak itu setiap hari kan pakai kayu bakar. Terus direndam, pertama dibasah, kemudian dikasih abu dapur, dijemur, habis dijemur kering, direndam 2 malam. Habis direndam 2 malam, dikukus 2 hari. Kalau pas panas ya, kalau nggak panas ya nggak hitam kalau nggak panas. Makanya saya sampai nyetok sampai berapa ton itu karena ngerain itu sudah terkenal. Gadung ngerain. Awalnya dulu saya itu jualan ini laku karena saya kemana-mana bawa gadung tak kasih gratis. Di sekolah kasih gratis, ada pertemuan tak kasih gratis, kemana tak kasih gratis. Aduh, akhirnya kan mana pulainya? Ya di saya. Akhirnya awalnya 1 kintal, 2 kintal, 3 kintal, lama-lama lumayan. Kan bisa menghidupi orang-orang yang itu tengkulak-tengkulak itu loh. Pengrajin. Nah, awalnya saya hanya menolong orang-orang yang bisa bikin tapi nggak bisa memasarkan. Kemudian sekarang orang yang beli ke saya dijual lagi itu lebih kalau 15 orang. Kan akhirnya kan menghidupi orang loh. Iya. Menambah lapangan pekerjaan. Tambah lapangan pekerjaan. Ada yang namanya Mbah Pairun itu sudah sepuh 70 tahun ya mungkin. Tanpa modal. Sehari itu kadang-kadang kalau puasa 2 kali PP naik sepeda motor itu 2 sak itu. Kadang-kadang sehari itu 1 kilo sekali jalan. Tanpa modal. Cuma ambil, jual. Nanti pulang hasilnya bawa sini. Ambil untungnya dia. Kadang-kadang 1 bulan puasa itu tak hitung itu Mbah Pairun itu dapat 5 juta. Iya. 70 tahun umurnya. Keren. Teman-teman, kita di sini berencana untuk mengekspor komoditi asli dari Ngerayun Ponorogo, yaitu adalah porang. Jadi tanaman porang itu bisa dilihat seperti yang di sini teman-teman tuh. Itu namanya tanaman porang gitu. Jadi tanaman porang ini jadi dia bakal diambil kayak umbinya untuk dijadikan sesuatu yang berguna gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih, mungkin teman-teman lagi diet, yang lagi mengurangi kadar gula, nah itu biasanya kan teman-teman akan makan nasi yang bukan nasi dari padi ya. Nah itu bisa disubstitut dengan nasi yang berasal dari si porang ini. Wah. Tapi yang dijual tuh umbinya yang di bawah ini loh. Iya, umbinya. Terus
batang sama ininya dikemanain Pak? Batang ini kebusuk, setelah itu kering, lipah lah istilahnya, itu kan kering, itu kan busuk, tinggal umbinya nanti kita ambil. Buah ini buat apa, Pak? Buah ini iya buat tanam lagi. Buat tanam? Iya buat Buat ditanam lagi. Buatnya ditanam lagi. Kalau ini kenapa Pak yang ini Pak? Kok daunnya agak nganu? Oh, ini kan akibat terlalu kering, terlalu lama kekeringan. Pada akhirnya ini daunnya rusak. Kalau porang itu berarti dia nanamnya apakah harus dalam musim tertentu atau Ya, memang musiman. musiman ya Pak? Musiman porang itu nggak bisa seperti jagung. Kalau jagung itu nggak musiman. Kalau porang itu musiman. Walaupun kita nanam tapi belum waktunya tumbuh ya nggak mau tumbuh dia. Nggak mau tumbuh. Setahun itu dalam setahun itu 1 kali. Ini dia bagaimana? Perawatannya lebih mudah mungkin. Oh iya. Tinggal kita tanam, kita pupuk. Yang paling penting kita pakai pupuk kompos atau pupuk kandang lah. Nanti untuk pupuk pupuk pabrik, pupuk kimia itu lebih sedikit. Ini malah belum kita pupuk kimia, masih pupuk yang kita andalkan pupuk kompos semua. Karena kita mengurangi kimia kalau bisa sebisa mungkin untuk keberlangsungan tanah yang lebih bagus. Jadi tanah kita nggak rusak. Oh iya. Mungkin pas pembibitan kali ya Pak ya? Pembibitan kita tidak repot juga, langsung aja langsung ditanam. Ini buahnya itu kalau ngetrennya di sini adalah katak istilahnya. Katak. Iya. Katak itu, katak. Tapi bukan katak dot loh ya. Ini katak buah porang. Yaitu langsung kita tanam. Lah kalau ini yang kita tanam adalah umbi. Jadi semula dari katak setahun lah langsung kita cabut, kita tanam lagi, kita tata serapi sedemikian rupa. Kalau dilihat dari segi ini kan lurus gitu. Ini memang sengaja untuk budidaya yang lebih efektif seperti itu. Kita menghemat lahan lebih jaraknya lebih dekat gitu. Juga kalau memang rusak ya, kayak ini kan rusak, ini nanti dia bisa tumbuh lagi seperti itu. Itu tunas kedua itu lebih besar nantinya daripada tunas pertama, lebih bagus ya. Gitu. Secara natural dia akan seperti itu. Iya. Kalau memang batangnya rusak, itu mungkin akan tumbuh tunas baru dari bawah untuk istilahnya mengganti tunas yang rusak tersebut. Oh, berarti kalau misalkan emang si tumbuhannya rusak, udah pasti alami bakal tumbuh tunas baru? Ya, sebagian besar. Semasa itu nggak ada problem baru, masih ada tumbuh lagi. Pasti. Sebetulnya porang itu ditanam di tempat yang lindung juga bisa, di bawah pohon atau seperti apa. Karena awalnya porang tersebut berasal dari tanaman hutan. Oh, gitu. Namun demikian kalau seperti ini kan dibudidaya. Ini masih mungkin sebagian itu sekali mungkin. Untuk pengolahan porang memang kan kita perlu ilmu lah. Tidak bisa porang tersebut diolah secara manual, dalam arti kalau tidak punya ilmu untuk mencari mana glukomanannya lebih bagus dan juga racun-racunnya porang tersebut menghilang nggak bisa, itu harus pakai teknis tersendiri. Biasa umbinya berapa kilo Pak satu tanaman itu? Satu tanaman minimal 1,5 dan maksimalnya kalau rata-rata bukan maksimal tapi namun rata-rata ini 3 kilo. 3 kilo satu tanaman itu 3 kilo rata-rata. Berarti lah kalau sudah sudah musim panen, ini kan baru tumbuh aja gitu. Nah, untuk harga sekarang ini kan kemarin 3.000 sampai 4.000 di sekitar itu. Kalau dulu 10.000 per kilonya. Jadi kalau kita punya
yang satu batang itu mungkin yang kemarin 30.000. Iya. 30.000 ya. Tapi kalau sekarang mungkin satu batang itu hanya 10 ribuan nilainya. Kurang lebih seperti itu. Karena ya, kadang-kadang ada 1,5, ada yang 2 kilo, 3 kilo kan tinggal besar kecilnya batang dan juga tinggal kesuburan, tingkat kesuburan seperti apa. Tadi nama acaranya apa Pak? Gebiakan Gambyong. Gambyong ya. Gambyong atau tayub. Namanya sama, Gambyong itu ya tayub. Tayo. Itu diadakannya emang tiap ada kayak waktu tertentu gitu atau gimana Pak? Bukan itu kan kelompok gitu latihan itu mengundang kelompok-kelompok lainnya. Oh. Jadi tergantung kelompoknya itu. Jadi nanti pindah-pindah tempat. Yang ini selor, terus nanti ada pindah ke Bawasan Lor, pindah ke Gedangan gitu. Ganti-gantian diundang gitu. Oh, diundang. Terserah anunya kalau waktunya, terserah kelompoknya yang mau ngundang itu, yang mau bikin acara. Oh. Yang ini kelompok selor yang bikin acara gitu, terus mengundang kelompok-kelompok yang lain. Kelompok pecinta tadi Gambyong atau Tayo. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nuwun kawula nuwun. Manurike boten ingkang gan punika boten kemawon kegiatan langen besar. Kegiatan sembilan bekso oleh budaya kaperwanan anti tahu ini kata-kata lestari budaya.
Gimana Kak Raka di narinya? Jujur senang sih bisa ikut berbudaya sama warga sekitar sini. Grogi nggak tadi? Pasti karena belum pernah, jadi groginya itu lumayan, tapi ternyata pas udah diri, wah grogi itu hilang dan kita membaur aja jadi Oke. joget kanan gitu. Mantap. Halo. Nah. Pak, Ya, selamat silakan. pagi. Pagi juga. Bu, selamat pagi Bu. Tadi nggak tanya siapa. Tanya dong. Kamu siapa? Kalau dari 1 kelas 1 sampai kelas 6 untuk tahun pelajaran ini 56. Iya. Termasuk sedikit Mbak. Karena kan memang wilayah arealnya kan sedikit. Sudah dekat SD 4, SD 2, SD 1. Rata-rata ya tiap tahun 50-an. Oke, halo teman-teman. Jadi sekarang ini kita akan mengajar di SDN 2 Ngerayu. Jadi ngajarnya ini di kelas 4, 5, 6 dan yang akan kita ajarkan ini ya udah nanti lihat aja dah. Stay tune. Halo. Selamat pagi. Wih, keren banget. Mana suaranya? Yang kelas 5. Oh iya. Yang kelas 6. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan, ini mungkin pada mau kenal nih, yang ganteng cantik nih di depan. Nah, kami asal Bandung kan tadi. Bandung. Oke. Ada yang pernah ke Bandung nggak? Boten. Kamu pernah ya? Kamu pernah? Oh, boten. Mau ke Bandung? Biar enak, kita kenalan dulu nih. Ada yang mau dari ayahku ya. Pagi adik-adik, nama aku Raka. Panggil aja Kak Raka atau Mas Raka. Lanjut ke teman aku nih yang cantik nih. Kenalin dong namanya. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Nika, bisa dipanggil Kak Nika atau Mbak Nika juga boleh. Lanjut, halo semuanya, nama aku Marcella, dipanggilnya Kak Sela aja. Atau Kak Sela juga boleh. Lanjut. Halo, selamat pagi semuanya. Nama kakak Azaki, boleh dipanggil Kajek aja. Halo semuanya. Semua. Nah, nih, terakhir nih. Pagi adik-adik, nama kakak Kawilan, panggil Kawilan aja. Kawilan juga boleh. Panggil Om juga Om. Temen lah, kita umurnya nggak beda jauh gitu ya. Ya. Jadi kita mau belajar bareng sama teman-teman tentang cita-cita. Siapa yang tahu cita-cita apa? Ayo yang tadi nih yang pada itu cita-cita kali ini tahu kan? Oh apa? Apa cita-cita lu apa? Tentara. Coba gini. Coba gini. Wah. Siapa jenenge bos? Rehan rumahnya di mana? Berapa? Kelas? Kelas awal. Rehan cita-citanya apa? Atlet voli juga. Berarti main sama Rizky. Jago nggak? Tepuk tangan dulu dong mas. Buat kamu. Nanti siapa kamu? Atika. Iya. Atika kelas 6. Atika suka pelajaran apa di sini? Matematika. Guru favoritnya siapa di sini? Gurini. Guru. Kalau nanti mau lanjut kemana? Iya. Kalau udah lulus bu. Oh SMP lanjut. Cita-citanya apa mbak? Dokter. Tangan dulu. Buat yang belum tahu, cita-cita tuh banyak banget teman-teman. Cita-cita tuh banyak banget. Mungkin kalau di sini ada banyak petani ya di sini, ada banyak guru, ada banyak dokter di puskesmas ya, di puskesmas ada dan banyak lagi. Nah, cita-cita tuh banyak. Kita itu terkadang belajar untuk meraih cita-cita tadi. Ada yang cita-citanya tadi pada bagus-bagus nih teman-teman, ada punya harapan yang nanti ya pada mau bekerja buat bermanfaat lah buat orang-orang. Nah, jadi cita-cita tuh penting banget buat kita punya sedari usia dini. Gitu. Jadi misalnya yang cita-citanya mau jadi dokter, oh setiap hari harus suka sama pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Jadi banyak cita-cita tuh teman-teman, dan salah satunya juga mungkin yang jarang terdengar tuh insinyur. Jadi insinyur tuh yang belum tahu nganu. Jadi misalnya ini meja, kenapa bentuknya kayak gini? Ada yang tahu nggak kenapa bentuknya kayak gini?
Itu insinyur yang merancangnya, yang membuat. Jadi bentuk meja seperti ini ada alasannya kenapa dia tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti susah ya buat tulis ya. Nah gitu. Kalau terlalu tinggi. Terus bangku kenapa ukurannya segini gitu. Terus, nah ini ada lampu nih. Kenapa satu ruang butuhnya berapa? 4 lampu nih. Nah, kayak kenapa nggak? Ya, karena kalau satu gelap. Gitu. Karena kalau satu gelap. Makanya butuh 4 gitu. Dan banyak lagi. Terus di nih kalau berpindah-pindah siapa yang orang tuanya suka pakai motor atau mobil? Kalau lagi berjalan-jalan. Nah, atau di sawah ya ada penyemprot apa pupuk. Jadi cita-cita itu banyak dan ketika kita butuh berpindah dari tempat yang jauh kita butuh yang namanya kendaraan. Itu yang rancang itu salah satunya insinyur. Jadi insinyur itu ada masalah. Kalau ada masalah itu kita cari solusinya. Cari solusinya supaya bisa mempermudah kehidupan kita. Nah, ada nggak sih di sini yang belum tahu cita-citanya apa? Kira-kira ada nggak? Siapa yang belum tahu nih cita-citanya apa? Kamu udah tahu belum? Sudah. Apa cita-citamu? Citanya guru. Kamu apa? Guru juga. Kamu? Guru. Coba kamu. Dokter. Ini kayak gimana tuh? Macam-macam ya, kadang ya klasikal gitu, kadang ya diskusi kelompok, debat kelompok gitu, macam-macam. Kalau bosan gitu kadang di luar. Iya, di luar gitu. Hah? Kerjanya di luar gitu. Iya, kadang kan anak-anak itu sempat bosan toh. Kadang ayo keluar. Pembelajaran tentang IPA, sekarang IPA, IPS jadi satu. Terus contohnya pembelajaran tentang daun, gitu. Cari daun yang sebanyak-banyaknya, amati tulang daunnya. Seneng kali. Terus gambar daunnya, terus bedakan daun ini dengan ini apa bedanya. Gitu. Kalau di dalam kelas terus klasikal terus ya bosan cuma dengerin terus. Dan gitu dibuat grup-grup ada. Gitu. Terus kadang anak-anak juga bawa buah-buahan, terus buat produk apa, buat rujak, terus buat apa gitu, kadang buat nasi goreng gitu. Iya bisa dapur. Kemarin buat bakso juga, buat bakso. Kan sekarang yang ditekankan itu praktek gitu. Prakteknya. Iya. Kan pengalaman anak di sekolah itu kalau SD itu. Makanya sekarang nggak ada ranking, nggak ada apa-apa. Kan setiap anak mempunyai keunikan tersendiri, mempunyai bakat tersendiri ya. Iya. Kan nggak adil juga kalau yang juara itu aja. Kalau pinternya cuma pinter saja. Ada macam-macam. Ada yang pinter bola voli, ada yang pinter matematika dan macam-macam. Gitu. Kan harapannya pemerintah gitu loh. Bisa menyalurkan bakatnya anak, walaupun juga susah itu. Gimana juga susah, ngajarnya itu juga agak mikir-mikir. Baru juga belum terbiasa juga, baru 2 tahun ini. Selamat pagi semuanya. Ada yang lupa nama siapa? Nama lengkapnya? Ada yang tahu nggak di sini kakak bakalan ngejelasin apa? Sebelumnya nih, ada yang tahu nih apa? Diesel. Hah? Diesel. Tahu sih diesel dari mana nih?
Oke, sebelumnya kakak mau nanya, kenapa lampu bisa nyala? Kami tak ada listrik. Kenapa laptop bisa nyala? Pertanyaannya, listrik dari mana? Bengkel. PLN itu apa? Siapa yang PLN? PLN itu apa? PLN. Nah, mau hadiah nggak? Mau hadiah nggak? Tadi siapa namanya? Tadi Altan udah jawab, katanya listrik itu dari PLN Pak. PLN itu pembangkit listrik, perusahaan listrik negara ya. Listrik itu sebenarnya bisa diciptain banyak caranya. Ada yang bisa pakai diesel, ada yang bisa pakai air, ada yang bisa pakai angin. Nah, tapi sekarang ada yang bisa pakai sulap. Melihat sulap gak? Ini kakak punya barang namanya. Ini nggak nyolok listrik kan? Kakak bisa nyalain ini, cuman muterin pakai ini. Tapi teman-teman bantu baca mantranya ya. Apa ya? Kalau kakak bilang prok jadi apa? Kalian bilang jadi nyala ya. Coba ya. Prok jadi apa? Jadi nyala. Nah, kurang kenceng. Prok jadi apa? Jadi nyala. Kurang kenceng, kedengeran. Prok jadi apa? Jadi nyala. Coba ya, nyala nggak ya? Yang namanya manusia bisa salah ya. Sabar ya. Nih. Nah. Nyala. Nah, ya kan kelihatan. Berarti kurang kencang. Prok jadi apa? Jadi. Nyala ya. Puterin terus sampai panas. Ketika kalian udah gede, kakak harap kalian bisa nyiptain lah hal kayak gini, lalu kalian bisa jadi bisa dipakai buat main FF kan? Main FF. Jadi tadi kakak udah bilang loh ini namanya apa? Belum ya. Jadi alat ini tuh dikenal sebagai apa? Mikrohidro. Jadi dia tuh menghasilkan listrik dari air. Main dalam skala kecilnya. Jadi itu aja yang udah kakak sampaikan kali ini. Selanjutnya kakak balikin ke teman kakak kakak. Materinya seru nggak? Paham nggak? Nanti bisa ya bikin di rumah ya. Nah, jadi bayangin dari benda sekecil ini teman-teman bisa hasilin listrik, bisa buat menerangi jalan, menerangi rumah, pasang lampu. Ini dari hasil ini. Nah, bagaimana untuk satu kecamatan Kayu? Pasti kita bisa bikin yang lebih besar ya. Saya bikin lebih besar. Dan ini dampak lingkungannya itu bagus teman-teman. Jadi buat hasilin listrik kita ternyata butuh dari air. Bayangin dari air yang bisa jadi listrik. Dari angin bisa jadi listrik. Terus ya banyak hal yang bisa kita rekayasa nantinya. Jadi kakak harap teman-teman tetap penasaran, tetap berjuang buat meraih cita-cita hebatnya, dan selamat belajar. Hai.
Pompa. Betul sekali. Kita pompa. Yuk, kita pompa langsung aja ya. Langsung lihat aja ya. Oke. Yuk. Dari 15. Dari 15 ya. Oh, lama. Dari 5 ya. Kita hitung sama-sama. 5. 3. Gimana tadi apa? Nanti kapan-kapan mau lagi nggak? Kalau mau nanti bisa bilang ke Pak Gus dulu Pak Nurul. Kita bisa terbang nih. Ayo. Coba. Diri sini. Diri. Coba jelasin teman-temannya. Ayo, Rizky, pertama-tama diapain dulu? Kasih air, terus coba, ya. Kalau ada tekanan dilepas. Terbang, betul. Tepuk tangan dulu. Dari kakak-kakaknya sekarang pokoknya semangat terus belajarnya, semangat terus buat meraih cita-cita. Nah sekarang kakak-kakaknya mau foto bareng sama teman-teman nih, boleh enggak? Boleh. Selamat pagi. Selamat pagi. SDN Duang Rayun. Luar biasa. Yes. Bocang Lodo. Kunjungannya ke wilayah Ponorogo ini dalam rangka tujuan utamanya buat observasi aja, dari seperti pertanian, perkebunan, mungkin air bersih, kesehatan, ya barangkali nanti bisa ngebuka peluang ke kampus gitu Pak. Rayun itu sebetulnya kan potensi kopi. Kalau penjenengan lihat tadi di sepanjang jalan kan juga banyak kopi, cuman bukan kopi yang murni dari perkebunan, itu kebun rakyat. Nah, waktu itu kita juga bingung apa sih yang bisa dikembangkan dari Cepoko. Kan Cepoko itu identik dengan perkebunan lah. Kalau persawahan itu ada, tapi masih tetap luas di perkebunan, ditopang lagi dengan wilayahnya berhutani yang sekarang notabene banyak dikelola oleh masyarakat. Nah akhirnya muncul ide kalau kopi gimana. Ya terus akhirnya sama teman-teman yang di kelompok UMKM itu, kita itu ya istilahnya dibimbing lah, mulai dari awal, dari proses packaging, terus sampai marketingnya juga. Cuman memang kalau untuk marketing itu belum bisa maksimal, belum bisa. Mungkin saya juga masih titip-titip kayak di mallnya PKK Kabupaten itu, PKK Kabupaten Ponorogo itu punya mall yang dinamakan Gadung Melati, yang dimana di situ ditampung produk-produk UMKM dari wilayah Ponorogo. Itu
selebihnya ya kalau untuk penjualan kita lebih ke online. Shopee saya ada, marketplace ada, cuman ya karena kesibukan untuk mengelola itu apa ya, kalah. Waktunya kalah. Sementara kalau untuk perkenalan produknya saya juga ikut event-event besar yang ada di wilayah Ponorogo. Kemarin dibawa Dinas Pariwisata ke Bali untuk pameran di sana. Kopinya mantap, Mas. Kopi murni, kopi. Kalau saya yang saya proses ini sementara masih robusta. Kan di sini itu arabica ada. Kalau arabica itu kan cenderung kecil-kecil, kalau orang sini nyebutnya kopi Jowo. Kopi Jowo, kecil-kecil kopinya ada. Terus robusta, terus liberica atau kopi nongko. Yang kayak tadi habis tanjakan turun-turun ke kanan jalan itu banyak kopi, itu kopi nongko, itu cenderung ada masemnya, ada asemnya. Jadi biasanya orang-orang yang punya keluhan lambung kalau minum kopi itu ya rada cepet naiknya asamnya, asam lambung. Berarti komoditas utamanya Orang klinik durian ya? Cepoko. Ya enggak juga sih. Enggak juga sih. Intinya kopi di Cepoko belum ada pengelolaan, belum ada penanganan yang serius. Intinya hampir setiap rumah itu ada. Nah, di situ juga tidak diurus kopi itu. Jadi kopi itu ya sudah dibiarkan begitu saja, nanti buah tua dipetik itu aja. Jadi nggak ada pemupukan juga nggak ada. Terus kayak kayak insektisida itu juga nggak ada. Intinya ya sudah dibiarkan gitu aja. Makanya kopi-kopi daerah Cepoko khususnya wilayah Ngrayon itu cenderung banyak semutnya kalau di ini masih di pohonnya. Kalau saya bilang kalau kopi Ngrayon ya itu boleh dikata kopi organik. Ya mungkin kalau sekarang kimia tetap terkontaminasi lah, karena di bawah itu kan ditanami yang lain ya, ada rempah-rempah dan sebagainya. Nanti di situ ada bukan ya intinya tetap ada, cuman mungkin prosentasenya sangat kecil. Dan alhamdulillah untuk uji nutrisinya itu kopi Ngrayon itu bagus, karena dari produk saya itu sudah ada uji nutrisi resmi. Itu apa ya, gulanya tidak terlalu tinggi, cenderung nggak muncul, asamnya malah nol. Asamnya nol? Asam nol. Jadi intinya insya Allah untuk orang-orang punya gangguan lambung itu juga relatif aman. Terus takaran sajinya itu untuk per 1 gelas itu juga lain daripada yang lain. Kalau rata-rata kopi itu 14 gram per 150 ml air, itu kopi produk kita itu cuma 10 gram. Jadi selisih, jadi 10 gram itu kandungan nutrisinya setara dengan 14 gram kopi yang lain. Mungkin ya karena pengaruh apa ya, cuaca juga, pengaruh kontur tanah juga, itu mungkin satu. Untuk alat roasting sendiri juga roasting model lama, belum yang kayak sekarang yang roasting punyanya kita masih ya pakai oven kita, tapi ovennya masih bawahnya juga kompor. Masalahnya pendingin kita masih pakai kipas. Jadi setelah carane piye kuwi carane? Bahkan ditaruh di nampan besar di kipas. Carane supaya aku kalau yang lain masuk langsung iso dino iki lho piye? Ini produknya dalam bentuk apa, Pak? Barang apa lho? Kopinya duren. Saya itu ada yang sakset 10 gram. Ada yang standard pot itu 150 gram. Ada yang 500 gram itu toples. Udah bubuk itu, Pak? Bubuk? Iya, sudah. Assalamualaikum. Sudah siap seduh. Kalau dari segi pertanian ada apa aja, Pak, di sini? Kalau pertanian ya biasa pangan. Kalau pangan itu ya padi, jagung itu ada. Cuman ini yang
di sebelah barat dekat rumah saya ini sekarang banyak ke cabai. Kalau andalannya sini dulu singkong. Singkong. Nah, sekarang singkong itu sudah tersisih oleh porang. Sini kebanyakan kalau dikatakan peternak ya juga bukan peternak, dikatakan petani juga kadang bukan petani, karena di sela-sela kesibukan sebagai petani itu rata-rata juga beternak gitu loh. Kalau beternak itu malah dipikir kaya lebih cenderung banyak yang di peternak kambing ataupun sapi, karena orang yang nggak punya lahan pertanian itu sekarang juga beternak. Dan ini yang sudah jalan ini sapi perah. Kalau untuk irigasi di sini ada tantangan gitu ya Pak? Kalau irigasi di sini tantangannya juga medannya, karena rata-rata saluran irigasi di sini itu lewat tebing-tebing kan. Tanahnya tebing-tebing, jadi irigasi longsor dan sebagainya itu ya selesai. Yang pertama itu, yang kedua ya irigasi itu intinya bukan di sini bukan bendungan yang besar kan, sungainya kan kecil-kecil gitu. Jadi begitu nanti ya nggak hujan mulai kemarau 2-3 bulan itu biasanya aliran sungainya kan juga sudah kecil, nggak besar lagi. Saya juga heran kok di Ngrayen ini, khususnya Cepoko ini, wong pegunungan kan rata-rata dimanapun pegunungan murah mata air ya. Di sini kok nggak ada gitu loh. Kalau dulu sih sebetulnya ya mungkin belum ada pemanasan global dan sebagainya, itu mata air banyak juga. Tapi setelah, menurut cerita orang-orang tua itu, setelah hutannya diganti dengan pinus, ini mata air berkurangnya banyak. Terus lagian di itu juga kan, disadap juga kan, pinusnya diambil getahnya, itu otomatis dia konsumsi airnya akan berlebih. Berarti pinus di sini itu bukan alami, ditanam. Memang kalau untuk wilayah Ngrayen itu hutannya kan hutan produksi. Jadi ya dia ditanam ini untuk keperluan produksinya berhutani kan gitu. Oh gitu Pak. Jadi diambil getahnya itu, getah pinusnya itu. Berarti aslinya itu bukan pinus ya Pak? Kalau dulunya ya. Kalau dulu hutannya heterogen aja. Sebelum dikelola betul-betul gitu heterogen, ya apapun ada. Pastor, monggo Pak. Lembagaan Desa Cepoko itu seperti apa? Badannya Cepoko terdiri, kebetulan ini kan mau desa induk Mas, jadi Cepoko itu terdiri dari 6 dukuh. Yang dukuh Ngandel kebetulan ini udah desa persiapan, jadi ada 15 RT di sana. Hampir separuh penduduknya desa Cepoko itu berada di wilayah sana. Cepoko itu terdiri dari 44 RT, 13 RW. Cuman yang paling padat ya kebetulan itu berada di Dukuh Ngandel. Jadi barusan kemarin Senin itu musyawarah pembentukan PJ kepala desa. Mau misah dari desa Cepoko. Mau bercerai di desa Cepoko. Jadi sementara desa Cepoko itu Mbak. Jadi kalau mungkin Mbak nanti bisa membantu dalam bidang apa, mungkin punya relasi teman atau saudara, mungkin family yang mungkin mau menanamkan utamanya destinasi wisata. Cepoko istilahnya sangat-sangat mengharapkan. Yang sudah diuji coba itu Pasi Jawa Timur, dari komunitas para layang itu sudah mencoba itu dan ternyata bisa. Tapi ya untuk pengelolaannya yang nggak bisa, karena notabene itu juga gimana ya, wilayahnya punyanya berhutani, cuman memang masuk
wilayah geografisnya pemerintahan Desa Cepoko, cuman wilayah dia dalam hal ini dalam pengelolaannya perhutani. Terus ada yang di sebelah sini itu ada namanya Gunung Pare itu kan 1,2 betul nggih? Apa ya? Kalau kita naik itu apalagi musim-musim seperti ini tuh memang view-nya tapi bagus. 1, gitu. Cuman memang untuk akses ke sananya itu yang susah karena harus jalan kaki hampir enak 2 kilo ya Mas. Sekitar. Nggih. Tapi nek sampean pasti wis tak jawab, wis tak seneng Mas. wis tak Melihat jawab nek view sekitar nanti setelah mulai naik itu kan lihat dataran rendah, maksudnya dataran rendah itu Kutong. Jadi kota itu kelihatan, jadi kalau di desa lain itu mungkin sampean bisa googling itu Gunung kalau Pare orang-orang atau... kalau anak-anak muda nyebutnya Bukit Teletabis, ngerti Teletabis? Nah, kecilnya penjenengan mesti musim Teletabis tuh kalau gitu. Itu udah pernah diangkat Pak? Sudah sebetulnya. Sosial media mungkin. Kita dulu juga 2017 itu pernah melakukan, kalau saya bilang waktu itu juga tantangan luar biasa karena di puncak bukit yang di sana punya ketinggian 1046 mdpl kan. Kita mengibarkan bendera raksasa ukuran 815. Itu tantangan anginnya luar biasa. Pengibarnya berapa? 25 orang. Dengan ketinggian 21 meter. Jadi di atas bukit angin itu pas 17 itu kan kalau sini angin kan kenceng-kencengnya. Jadi pangsa pasarnya memang kalau wisata itu kalau memang belum diketahui, mungkin secara medianya enggak karena orang melaku banter ya, kayak gini. Namanya karena kalau medsosnya itu jalannya kencang itu mungkin para pecinta pendaki atau kan itu kan. Enggak, ini betul. Kalau ini orang nyebutnya kalau anak-anak muda itu Bukit Teletabis. Kalau pas musim ini kan rumputnya hamparan rumput tuh kan bagus. Tapi biasanya kalau pas musim kemarau banyak teman-teman itu bawa tenda tidur di sana. Camping ya Pak? Cuman memang untuk fasilitasnya nggak ada kan jauh, air bersih juga jauh. Sebenarnya ada sumber ya, cuma lagi kelola. Memang kalau musim penghujan itu enggak, masyarakat tidak boleh kalau ada yang mau camping di sana karena takutnya petir. Jadi di sana itu kalau musim petir itu ya itu apa tanah itu sampai grual-grual, maksudnya kayak dibajak. Kena petir itu memang orang sini ya mengatakan itu disambar petir. Sambar beledek. Sambar beledek. Bahasa Jawa nih Mas. Beledek. Sambar beledek. Ini pernah buat syuting Sibolang. Oh, pernah. Di Bukit Pare itu. Orang sini berarti yang jadi bolang itu? Iya, orang sini. Anaknya Pak Camat ya? Si Bolang si Kenang anaknya. Oh iya, anaknya yang jadi bolanya anaknya guru SMP sini. Asli orang sini. Bolang. Oh iya Pak, kalau mungkin dari Karang Taruna ada ibu PKK itu ada ya? Ada. Ya PKK setiap tanggal 10 kalau nggak salah Mas. Jadi pertemuannya di desa. Pertemuan rutinnya. Itu di setiap dukuh ada? Ada. Jadi setiap dukuh ada. Jadi nanti kalau udah mengecilnya ke dukuh, nanti mengecil lagi ke tingkat RT. Yang dulu ada istilah Dasa Wisma. Dasa Wisma. Kelompok persepuluhan. Tapi sekarang Dasa Wisma itu kayaknya sudah enggak jalan. Keterlibatan anak mudanya bagaimana? Ya kalau kayak hari-hari gini itu rata-rata pasif Mas. Jadi rata-rata nanti kalau udah mau acara 17-an itu sangat luar biasa antusiasnya baik warga maupun teman. Jadi nanti dari desa akan dianggarkan dana sekian. Jadi nanti setelah keluar dicairkan, setelah dipotong pajak dan istilah yang harus dicukupi,
baru diserahkan untuk kegiatan gitu. Mereka yang mengelola. Mereka yang mengelola. Jadi kalau dulu beberapa tahun yang lalu pernah mengadakan bazar. Jadi ya dari ibu-ibu dan para UMKM setempat. Hah? Masa tak kawan mobil ambulan? Hah? Kalau biasanya yang dia mana teh panas, Hangat apa panas? Apa ST? ST berapa? Since it's raining and we gotta go back, trying to figure out how to make a tent on the back of the car. Oh enggak, ini aja. Yang ini aja dikit oh enggak? Enggak usah. This seems really fun. Enggak kan jatuh terpalnya. There's only one thing that worries me. Nih, misalnya kena angin nih. Ini aja lu pegang darat. Jatuh dari tiang. So, hello there, ladies, gentlemen, and friends. We are on our way back from Sempoko village. But as you can see, Wilson! it's raining and we gotta put up this camp. So we're basically in a, I don't know, made caravan. And if you want to see the road, yeah, it's like that. But it has a good view though. And there's only 30 minutes more of this. Oh gini kok berak di celana. MCM Adventure. Aman ya? Aman. Kalau gitu bawa kursi ya nih ya. Iya ya. Atau becek gitu. Iya, kita bikin Camry sendiri ya. Hey, so good news. The raid's over. But the bad news is we still have another more or less 15 minutes of this bumpy road ahead. The view's great in it. Oh. And the boys are enjoying it. Karena pikir lah, balik. Sportnya jelek. Jam sekarang Sportnya jelek, filmnya jelek, aktornya jelek. Oh, hello everybody. So, tim ekspedisi udah hari ke-6 di Kecamatan Ngerayun. Dan hari ini saatnya kita mau jelajah wisata di Kecamatan Ngerayun. Bareng teman-teman ekspedisi. Kita mau kemana? Tunggu aja. This is Trip Adventure.
Ini mana? Kan baru. Ini Jakarta juga. Nah, kalau ini Di sebelah kanan ya. warung sebelah. Jadi guys, kita lagi ada di Watu Semaur di Kecamatan Ngerayun. Bisa dilihat batu besar di belakang aku ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Kecamatan Ngerayun. Nah, Batu Semaur ini tuh dianggap sebagai Grand Canyon-nya dari Ngerayun. So, this is M-Trip Adventure. Udah nabung plus ini. Agak lucu. Wah. Mas. Mas bro. Masuk bang. Hah? Pagi Pak. Ya. Yang dikalungin Boleh diceritakan Pak, seluruhnya dulu perkembangannya gimana? Kalau seluruh perkembangan perekonomian dari petani itu yang memang sedikit terangkat itu ketika ada porang. Jadi porang itu kan ya harganya kemarin untuk tahun-tahun yang awal itu waktu pandemi COVID itu harganya 1 kilo sampai 10.000. Jadi untuk sekira luasan 10 kali 10 itu bisa menghasilkan jutaan. Dan mungkin untuk luasan yang sama baru orang itu yang bisa membuat rekor harga. Ya memang kalau misalnya jahe itu harganya bisa sampai 25, tapi kan untuk skala luasan kecil kan juga hasilnya sedikit. Jadi satu pohon itu kalau orang bisa sampai 10 kilogram, kalau harganya 10 ya 100.000. Tapi kalau jahe itu misalnya harganya 25.000, paling kan maksimal 2 kilo 3 kilo. Untuk orang berarti fokusnya buat dijual Pak? Apa ada yang orang sementara ini dijual saja karena belum bisa mengelola sendiri. Mengolahnya belum bisa karena ya gatal. Gatalnya itu bukan cuma gatal dikukur sembuh itu enggak, tapi sampai kalau misalnya kena kulit itu yo sampai pintol-pintol seperti itu. Kalau sini bertanya ya maksimal alat yang dipakai cuma traktor mas. Selain itu enggak ada. Traktornya kecil-kecil soalnya kan kondisinya kayak gini toh naik turun gitu. Jadi kalau mau alat yang besar itu enggak.
mampu. Kelemahannya di sini kalau mau mengeringkan itu suhunya mas yang kurang. Dingin karena dingin. Ya karena dingin. Jadi ada yang punya inisiatif itu beli di sini, terus kemudian nyewa tempat di bawah, jadi dikeringkan di sana. Sebenarnya kalau potensi itu di seluruh itu banyak mas, cuman ya itu tadi skalanya nggak begitu besar. Karena kalau dulu itu Pak Lukman mas ya, itu menyampaikan kalau di Ngerayun itu jangan tanya apa yang ada di Ngerayun, tanya saja apa yang nggak ada di Ngerayun. Hampir semua yang di bawah ada di sini ada. Kelebihannya itu, cuman ya untuk kapasitasnya memang kecil. Belum tergali semua. Seluruh ya kayak gini adanya. Terus alhamdulillah Pak, untuk kalau fisiknya pembangunan itu sudah lumayan daripada dibanding mungkin desa-desa yang lain di sekitar. Cuman ya untuk menggali potensi seperti wisata itu pernah kita kita mulai, tapi ternyata kita terkendala dengan akses. Tetap akhir-akhirnya kembali ke akses. Sini kan memungkinkan untuk kalau dari pemandangan alam itu kan bagus. Kemudian ada potensi-potensi seperti ada semau, terus sungai, kemudian yang lainnya. Tapi untuk mengakses wisatawan yang dari luar itu kan masih berat. Untuk bis saja, bis yang besar itu kan kesulitan mau ke Ngerayun itu mas. Juga tidak masuk ke jalur misalnya jalur lintas selatan, jalur provinsi. Di sini maksimal jalurnya jalur kabupaten. Banyak sekolah berarti Pak, SD, SMP, SMA? Banyak. Kalau sekolah di seluruh itu alhamdulillah sampai SMA sudah ada mulai dari. Jadi kalau di sekitar sini itu mulai dari SD, TK, SD, ada MTS, SMA lengkap. SMP-nya ada di bagian timur. Itu kan kalau petani yang bisanya kan sederhana-sederhana. Kalau pengusaha pasti aksesnya yang dipermasalahkan. Akses ke sini. Makanya mungkin prioritas pembangunan masih diakses jalan itu ya mas. Prioritas pasti diakses jalan. Apapun kalau jalannya enggak bagus pasti operasional semua naik mas. Misalnya kalau saya mohon maaf ya ini misalnya mencontohkan saya mau ke desa seberang masih di dalam kecamatan Ngerayun ke Gedangan itu 1 jam saya belum tentu sampai, tapi kalau saya ke Ponorogo itu 45 menit saya akan sampai. Jadi ketika waktu itu juga menghambat itu untuk perkembangan yang lain juga sulit. Potensi banyak tapi itu tadi, jadi untuk mengelola potensi itu butuh operasional yang begitu besar. Kalau dari segi kesehatan di sini ada pelayanan kesehatan ya Pak? Kalau pelayanan kesehatan ada Polindes dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini sudah dimulai untuk puskesmas yang tadi masih rencana, pernah sudah dari 2019 kemarin direncanakan tapi gagal. Dan ini alhamdulillah katanya yes, kita diberi harapan yes, bersyukurlah mudah-mudahan terlaksana. Akses kesehatan kalau yang rutin untuk anak-anak itu ya posyandu kita punya ada 6 kelompok. Kemudian lansia, posyandu lansia, jadi mereka yang usianya lebih dari 40 tahun itu sudah bisa di golongan lansia, bisa ikut untuk cek kesehatan lah minimal. Biasanya kalau sini kan kita tensi dan lain sebagainya. Poin penting wong iki ngerti tensine pira itu sudah marem mas kan gitu. Ada lagi yang barusan kita laksanakan dari puskesmas dengan kader-kader itu ada kegiatan tes kesehatan gratis yang difasilitasi puskesmas. Ini seperti itu. Jadi terus ada juga prolanis, berarti mereka-mereka yang punya penyakit kronis mulai dari diabetes dan lain sebagainya. Yang utama diabetes, darah tinggi,
itu juga ada cek kesehatan dan diberikan obat gratis setiap bulan. Separuh, mau yang lain. Nasinya sedikit. Pak Mali katanya. Ya nasinya sedikit aja, Nah. setengah aja. Teh namanya apa, Pak? Capar. Capar. Sedang. Karena sisa-sisa. Capang. Kemarin dari Capar. Yang nyetir siapa? Saya. Oh, bukan Mas Yakin. Nggak berani. Nggak berani. Dulu kan jalannya turun kan? Enggak juga. Dari tinggi kan turun. Ntar enak takut ke jurang kok orang-orang banyak. Iya, jalannya kayak gini. Pak, kok di sini sebenarnya ini namanya mendoan bukan sih, Pak? Ini bukan. Bukan ya? Apa, Pak? Ya tempe. Mendoan itu kan kalau dikirain mendoan itu kan setengah mateng kan gitu. Setengah mateng. Sampai ngerti nggak kenapa dinamain mendoan? Setengah mateng. Iya, setengah mateng, tapi kenapa dinamain Mendu. Bukan. Iya, bener memang. Karena yang goreng mendu itu loh, belum mateng sudah cinta di ini. Mendu. Bodoh yang goreng. Mendu itu bodoh. Kalau Kak Dika, kita di mana? Ini kita ada di air terjun. Namanya air terjun apa, Pak? Nah, air terjun Sungga. Jadi air terjun yang ada di Selur itu namanya air terjun Sungga. Kita masih ada ke bawah lagi. Jadi ya stay tune. Ya. Hari ini 25 Januari 2024, 250 meter di atas permukaan laut, kita ada di Sungga Waterfall.
Gimana kan? Sungai Waterfall? Bagus? Keren, gacor. Sampai ketemu di keseruan kita berikutnya. This is M-Trip. Biasanya jam berapa Pak? Kita pagi jam 7. Pagi jam 7. Bisa caranya mungkin kita akan pupuk aja. Memang selama ini belum kita pupuk. Kalau sambil itu kan ada rumputnya yang banyak itu kita cabut-cabut. Oh, asik banget. Selain dan belajar. Hello everyone, this is our last night in Ngerayun. We're gonna depart with train tomorrow at 7, and this will be our last evaluation for the expedition. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam kawan-kawan ekspeditorku yang kece. Jangan kamu aku lah. Tolong. Jadi kita udah berapa harinya? Udah 10 hari lebih lumayan ya. Udah 10 hari lumayan ngelakuin ekspedisi dan eksplorasi di Kecamatan Ngerayun. Itu. Nah, di sini gue pertama jujur gue masih nggak nyangka ini ekspedisi tuh jadi gitu. Karena ekspedisi jadi karena ngerancangnya itu ternyata nggak gampang. Titik ini ternyata jadi loh ekspedisi ini. Jadi ya itu pokoknya gue tepuk tangan buat lu pada dah pokoknya. Bukan gara-gara gue tapi gara-gara lu pada yang bikin gue yakin ekspedisi tetap jadi gitu. Tapi kalau dari gue ya gini yang kita alamin tuh ini hal baru gitu. Hal baru bukan buat lu pada tapi buat gue juga. Bahkan buat HMM gitu. Buat sampai titik ini gue mau ngucapin makasih banyak buat kalian udah nemenin gue berkelana sejauh ini, nentuin proker yang baru ini. Tepuk tangan dulu dah. Lu tepuk tangan lu. Oi. Jadi ini adalah kelas ini kita di sini dan kita lagi pamitan gitu sama orang tua asuh. Ada Pak Sukidis, ada dari Pak Buyung, ada Pak Awan. Ketemu sama siapa Mas? Pak Buyung. Oh Pak Buyung ada. Oh. Oke. Terus ini langsung ini ya langsung mau siap-siap mau foto dulu ya Pak. Ya udah, kalian lah foto sama Pak Awan. Mas, kami atas nama dari teman-teman yang di Ngerayun pertama menyampaikan terima kasih atas kunjungan panjenengan semua dari ITB Bandung ya. Datang ke Ngerayun dengan kondisinya seperti ini, Ngerayun Medan, kondisi masyarakatnya seperti ini. Mudah-mudahan paling tidak panjenengan ada gambaran-gambaran tentang Ngerayun. Sudah luar biasa beruntung kami bisa panjenengan kunjungi. Harapan kami semoga dengan kunjungan panjenengan ini membawa manfaat, bisa memetakan potensi-potensi yang ada di Ngerayun yang kemudian nanti mudah-mudahan bisa panjenengan hubungkan dengan pihak kampus atau instansi apapun yang itu nanti bisa membawa manfaat untuk Ngerayun. Yang terakhir, kami mohon maaf bila mana selama kami mendampingi, menemani panjenengan ini banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini. Yang terpenting silaturahmi kita harus tetap terjaga. Tetap semangat. Semoga panjenengan semua lancar dan sukses selalu untuk ITB. Terima kasih. Terima kasih Pak Awan. Siap.
barangkali kalau lagi main ke Bandung atau apa, nah nanti bisa telepon, nanti silaturahim lah sama Bapak. Matur suwun ya Pak ya, udah dikasih tempat buat penelitian. Oke, semoga sehat-sehat selalu Pak. Amin.